Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel saya, channel tutorial Excel. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar untuk mensimulasikan ya, menghitung daripada total bayar dari jumlah kamar yang disewa, kemudian berapa lama kamar itu disewa gitu. Jadi nanti kita akan secara otomatis membuat total bayar ini sesuai dengan berapa lama si konsumen ini dia nyewa kamar hotel ini. Ini anggap saja kamar hotel ya. Jadi di sini saya sudah buat aturan main, tadi saya ketik biar cepat teman-teman. Jadi ada kamar 4 ya. Jadi hotel ini memiliki 4 kamar. Yang pertama kamar presidential suite, ya 1 juta nih per jamnya. Ini per jam ya biayanya. VIP 700, bisnis 500, kemudian standar 300. Nah, jadi nanti jenis kamar ini itu adalah ini ya. Kita nanti ngisi jenis kamar ini adalah ini. Biaya per jamnya ya ini, sesuai ini. Nah, nanti jenis kamarnya apa, biaya per jamnya berapa, kemudian dia check-innya jam berapa, check-outnya jam berapa. Nanti kita jumlah berapa jam dia menyewa kamar itu. Jumlah ini adalah merupakan penjumlahan dari check-in dan check-out ini ya. Kemudian baru kita menghitung total bayarnya gitu. Oke teman-teman, langsung kita praktek ya biar paham. Jadi yang pertama kita isi adalah kolom jenis kamar dulu. Jadi kolom jenis kamar ini adalah ini ya, sesuai dengan ini. Kita menggunakan datalist dulu deh. Kita buat datalist itu gunanya agar kita tidak ngetik manual seperti ini. Misalnya bisnis, kemudian VIP kan lama ya, kita ngetik seperti ini tuh. Jadi kita buat datalist aja. Jadi caranya kursor taruh sini, kemudian kita ke atas masuk menu data, kemudian kita masuk ke data validation ya. Data validation ini, kemudian pilih data validation, nanti keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini, teman-teman di allow ini itu pilih list ya, pilih list ya. Itu udah pilih list gini, terus kemudian di dalam source ini ya, dalam cell source ini, nah kalian tinggal copy ini aja nih, tarik begini aja nih, set gini ya, 4 jenis kamar karena kan kita mau mengisi jenis kamar ya. Kemudian kita oke saja. Kalau sudah itu kita tarik ke bawah seperti ini, sudah jadi. Jadi dia sudah jadi datalist itu adalah seperti ini teman-teman. Tuh. Ini muncul panah kecil gini. Jadi kita kalau misalnya mau ngisi itu tinggal klik-klik saja begini. Tuh. Jadi kita nggak perlu ngetik manual. Gitu ya, oke. Nah sekarang kita ngisi biaya per jamnya. Jadi biaya per jamnya ini biar otomatis. Misalnya ini kita rubah-rubah ya, standar, terus jadi president suite ini mengikuti sesuai dengan aturan main ini, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Ini sama dengan rumusnya VLOOKUP seperti ini teman-teman. Kemudian lookup value-nya adalah kata kunci, berarti ini kita klik aja di sini. Kemudian koma, kita tabel array ya. Tabel array koma berarti tabel ini. Kita blok aja tabel ini semua begini. Tabel array, kemudian jangan lupa di keyboard teman-teman, kalau sudah begini tekan F4 ya. Tekan F4. Nah, F4 ini gunanya untuk mengunci. Jadi mengunci sumber datanya adalah ini, kita kunci. Jadi biar dia tidak bergeser-geser. Kalau bergeser kan nanti bisa error gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita kunci, kemudian kita koma lagi. Cool index 6-nya, berarti ini yang ditanya adalah biaya per jam itu di tabel bantu ini ada di kolom keberapa. Nah, biaya per jam kan berarti ada di kolom kedua ya, ini kan 1 juta, 700, 500, 300 ini ada di kolom kedua. Berarti kita di sini ketik aja angka 2, kemudian koma lagi, baru di sini kita buat false ya, ini ya false. Aduh, salah ketik lagi. Kita buat false. Kemudian tutup kurung, baru kita enter. Nah, 1 juta ya, kita tarik aja ke bawah. Set ya, ini kenapa NA ini kan error. Kenapa error? Karena kata kuncinya di sini masih belum terisi. Coba kalau kita isi, dia akan
muncul duitnya tuh. Kita isi lagi nih ya, biar nggak kosong, biar muncul uang misalnya bisnis tuh keluar gitu kan. Terus kemudian teman-teman, ini kan agak susah ya kalau tidak ada pemisah titik-titiknya ya. Ini 1 juta, ini apa 100.000, apa 10 juta kan susah gitu ya, harus ngitung dulu nolnya berapa gitu. Nah makanya biar mudah kita blok dulu ini semua begini, kita buat titik pemisah 00 biar gampang. Jadi caranya begini ya teman-teman. Kalau sudah begini, di menu home, nah di dalam sini biasanya ya, di sini nih, nah kita klik yang koma ini nih, koma ini ya, koma ini kita klik aja begini, klik. Nah tapi ini kan ada 02 di belakang koma, tinggal ini aja nih kita kurangi untuk ngurangin 0 di belakang koma ini, kurangi. Nah gitu, sudah begini kan enak tuh ngeliatnya. Berarti oh ini 1 juta, ini 500, 700, 500 gitu. Terus kemudian teman-teman, ini kan NA ya, NA ini kan error ya kan, karena di sini belum terisi. Sebenarnya ini bisa kita hilangin sih, NA nggak perlu NA gitu. Bicaranya rumus tadi, ini kan rumus tadi yang kita ketik ya. Jadi dari depannya kita buat if error ya. Kemudian di belakang sendiri begini, belakang sendirinya di sini itu koma, tanda petik gitu. Atau kalau mau dibuat strip berarti tanda petik, strip, tanda petik gitu. Terserah selera sih sebenarnya, atau dibuat 0 atau dibuat berapa itu terserah selera. Ini saya buat aja strip gitu ya. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah dia strip ya, biar enak kita lurusin ya, kita taruh di tengah biar enak lihat ya. Taruh tengah, taruh di tengah. Nah ini strip, tandanya ini belum terisi gitu. Kalau kita isi nanti dia menyesuaikan, misalnya bisnis 500.000, ini kita isi presiden suite misalnya 1 juta dan seterusnya gitu. Oke, kita sekarang sudah mengisi daripada jenis kamar dan biaya per jam, jadi sesuai dengan aturan main ini ya. Coba ini saya isi dulu deh biar enak ya, saya isi dulu. Anggap aja seperti ini ya, anggap aja seperti ini, saya isi aja. Bisnis standar, banyak standar aja gitu kali ya. Oke, nah udah terisi semua ya, udah terisi semua sesuai dengan ini aturan main ini ya. Sekarang kita menghitung daripada jumlah jam. Ini sudah saya isi aja sih jam-jamnya ya, 7.30. Jadi check outnya 11 nih, saya buat check outnya pukul 11 semua gitu, tidak ada yang beda. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman silahkan buat sesuai dengan kebutuhan. Check innya ini saya buat agak beda-beda gitu. Kenapa agak beda-beda? Biar di sini jumlah total bayarnya juga agak beda, kemudian jamnya juga beda gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan mengisi daripada kolom jumlah jam yang disewa oleh si konsumen ini gitu. Jadi yang pertama ya, Ahmad Saputra ini berapa jam sih dia check in 7.30, kemudian check outnya pukul 11, itu dia berapa jam nyewanya. Berarti kalau misalnya kita menggunakan rumus gini teman-teman, klik ya, kemudian kurang seperti ini, klik ini, itu nanti akan nggak pas tuh ya, dia nggak pas juga dia tuh. Kita buat general aja 0,1 kan nggak bener 30 ke 11 gitu. Jadi caranya teman-teman, kita menggunakan rumus ini nih, sama dengan mode ya, MOD begini, kemudian klik check out, dikurang check innya, kemudian koma 1, tutup kurung, dia kan 24 jam ya, berarti dikali 24. Jadi mode check out dikurang check in, koma 1 dikali 24, enter. Nah tarik aja, seperti ini. Ini belum jadi. Kenapa ini nggak jadi begini? Karena jenisnya saja sih, jenis formatnya aja. Jadi formatnya kita rubah aja jadi custom. Kita di sini ya, format cell, klik kanan tadi format cell, dan seperti ini kita pilih general aja ini, kita oke. Nah ya kan, jadi kelihatan kita rubah jadi general. Jadi 7.30 sampai 11.00 itu 3,5 jam,
9.30 sampai 11 itu 1,5, 3 jam, 0,5, 3,5, 1, 3 dan seterusnya gitu. Kita sudah dapat jumlah jamnya gitu. Jadi kita menggunakan fungsi mode ya teman-teman ini ya, menggunakan fungsi mode ini ya untuk menghitung selisih dari dia check out kemudian check in, selisihnya berapa nih gitu. Jadi kita menggunakan mode. Nah ini jangan lupa dibuat general ya, dibuat general, kita tarik ke atas saja biar cepat. Kalau sudah begini teman-teman, kita tinggal ngitung total bayarnya. Jadi cara ngitung total bayarnya gampang kalau sudah begini. Jadi tinggal jumlah jam dikali biaya per jam gitu kan, sama dengan berarti pakai sum boleh, langsung boleh sih sebenarnya. Kalau sum begini nggak apa-apa, ini ya berarti dikali ini ya kan, ini dikali ini. Nah, jadi tutup kurung, enter. Nah, jadi 3,5 juta yang harus dibayar. Kita tarik aja ke bawah, set. Nah ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh si konsumen ini gitu. Jadi ini secara otomatis gitu ya teman-teman. Misalnya ternyata ada data yang salah, misalnya si Ahmad Saputra ini bukan di Presidential Suite nih, dia ternyata kita cek lagi ada di VIP, ya tinggal dirubah aja ya. Nanti total bayarnya ini akan berubah secara otomatis. Dua VIP ya, tuh, jadi 24.50.000. Oh ternyata ada yang salah lagi. Apa yang salah? Dia check innya tadi itu jam 8.30 bukan jam 30. Sudah tinggal dirubah aja nih, jadi jam 8.30 gitu ya. Nanti dia akan otomatis juga berubah, jumlah jamnya berubah, total bayarnya juga pasti berubah. Kita enter. Tuh 1.150 itu misalnya lagi Cynthia ini ya, nomor 4 ini ya. Jadi Cynthia ini ternyata bukan di bisnis, dia di kamar Presiden Suite. Udah kita rubah. Nah dia berubah nih. Kemudian ternyata check innya dia itu bukan 7.30, jam berapa sih tadi? Dia pagi banget, jam berapa? 5.30 misalnya. Sudah dirubah aja jadi 5.30, kemudian kita enter. Nah ini biaya yang harus dibayar gitu. Jadi sangat gampang ya teman-teman cara membuat total bayar dari sewa sebuah hotel gitu ya. Kemudian cara untuk menjumlahkan selisih jam, total jam dari check out dan check in gitu ya. Terus kemudian kita membuat data list dari jenis kamar, kemudian kita membuat biaya per jam secara otomatis dengan fungsi VLOOKUP. Oke teman-teman, saya rasa sangat gampang dan mudah. Silahkan dipraktekkan, dan ini hanya contoh saja, nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Sampai di sini dulu video saya, dan jangan lupa terus dukung video saya agar berkembang dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian komentar, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya video ini ke media sosial teman-teman biar semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan ini. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.